Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu ibadah salat fardu zuhur berjamaah. Sambil kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadwal pada hari ini sebenarnya Bapak Sanusi, tapi karena sidang cukup banyak mungkin belum selesai, sehingga daripada dikosongkan, sebenarnya saya jadwal besok. Jadi saya gantikan untuk memberikan sekedar mengisi waktu ba'da zuhur ini. Pada hari pertama kemarin, hari pertama masuk, maksudnya hari Senin, sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tentang dalil wajibnya puasa. Kemudian oleh Bapak Wakil kemarin Selasa sudah disebutkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan puasa, termasuk niat. Memang kalau puasa itu pengertian niat itu beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain kemarin sudah dijabarkan oleh Pak Wakil ya, yang pernah saya pelajari gitu ya. Fi'lu syai'an muqtarinan bil fi'li. Jadi mengerjakan sesuatu yang berbaringan dengan melakukannya. Tapi kalau puasa, itu pengecualian. Kita boleh berniat bahkan sejak malam hari. Artinya setelah kita berniat masih boleh makan. Gitu. Jadi beda. Kalau yang lain, seperti sholat atau apa itu kan, atau wudu, memang. Tapi kalau yang lain, kalau diniatkan lebih dulu, itu bukan niat namanya, tapi rencana. Tapi kecuali kalau puasa, itu boleh. Kadang-kadang kita kan habis sholat tarawih, sudah sama-sama berniat oleh imam dipimpin biasa ya. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadana haji sanati fardallahi ta'ala. Jadi sama-sama. Artinya setelah itu kita tidak langsung puasa pun boleh. Pengecualian niat, pengertian definisi niat ada pengecualiannya. Kemudian kita selaku jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam menjalankan puasa sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Wakil kemarin, tidak asal puasa. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa syarat-syarat diwajibkan berpuasa. Pertama, yakin sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian lagi yang diwajibkan itu, kalau berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan oleh Ibu Ketua kemarin, adalah syaratnya orang beriman. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab fikih, itu syaratnya harus muslim. Tapi kalau di ayat itu khusus ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu syaratnya orang yang diwajibkan berpuasa. Kemudian lagi akil balik. Jadi kalau anak-anak yang belum akil dan balik itu masih belum diwajibkan. Kemudian setelah tahu itu, baru kita harus tahu lagi syarat dan rukunnya. Rukun puasa apa saja kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Wakil ya, secara garis besar. Kemudian kita yakin sudah tahu. Kemudian lagi apa
di antara sunat-sunat puasa. Jadi, karena mungkin kita sudah puasa, tapi harus tahu apa yang disunahkan selama bulan puasa. Jadi bukan hanya sunnah puasanya, tapi selama bulan puasa. Artinya siangnya dan malamnya. Nah, kalau sunnah puasa artinya yang disunahkan selama kita berpuasa, artinya siang hari. Tapi ini yang disunahkan selama bulan Ramadan. Banyak sekali. Di antara yang sudah kita masyhur adalah tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih, sebenarnya sahur, padahal banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang juga harus kita ketahui dan kita rencanakan untuk kita kerjakan. Yang tidak kalah penting lagi adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi karena tidak sedikit kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu jazaan illal ju wal atas. Jadi tidak sedikit orang yang puasa yang didapatnya hanyalah haus dan lapar, haus dan dahaga, tapi tidak dapat pahala karena tidak tahu atau tahu tapi dilanggar. Kemudian lagi yang lebih penting lagi, kalau kita sudah tahu apa saja yang menjadi sunnah-sunnah selama bulan puasa, apa saja yang dilarang atau yang dapat mengakibatkan batal puasanya atau yang membatalkan pahala puasanya. Jadi itu ada dua kelompok. Ada yang batal puasanya itu wajib dibayar di luar Ramadan. Kemudian kalau yang batal puasanya itu yang susah. Maka dari itu pada saat ini terutama kepada diri saya sendiri bertekad, dan kita semua mudah-mudahan bisa bertekad memasang target. Jadi bukan hanya di kantor kita masang target, misalnya tahun ini apa target-target yang harus kita capai. Dalam berpuasa juga kita harus dapat pasang target. Misalnya kalau laki-laki yang tidak ada uzur, target adalah minimal bisa tamat 1 bulan penuh. Kalau perempuan yang masih menstruasi, nah itu kan biasanya ada kena jadwal ya, emang nggak bisa full. Tapi selama tidak ada uzur, itu kita target full. Kemudian target berikutnya adalah salat 5 waktu berjamaah. Jadi kalau bisa jangan sampai pecah sekalipun. Jadi selama bulan puasa usahakan baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah. Kemudian lagi jangan sampai kita lengah mentargetkan adalah salat-salat sunat rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah. Kemudian juga tarawih, kita usahakan jangan ada pecah. Akan tetapi, ini ada tetapinya, banyak di antara kita yang kita saksikan selesai salat isya duduk santai. Kadang-kadang ada yang malah keluar sebentar merokok menunggu imam berdiri untuk tarawih. Padahal pahalanya atau abdolnya jauh lebih abdal sunat rawatib yang sesudah dan sebelum fardu itu dibandingkan dengan sunat tarawih. Jadi harus kita target itu. Kemudian lagi apa target selanjutnya? Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Bisa minimal 2 kali khatam. Artinya kalau kita target itu, kita bagaimanapun
Nanti harus kita evaluasi, jangan sampai tidak tercapai, jangan sampai target meleset. Jadi kalau misalnya kita target 2 kali khatam, paling tidak misalnya habis salat subuh 1 juz, habis salat tarawih 1 juz, atau dibagi-bagi terserah. Nah, kalau mau dibagi misalnya setelah salat subuh 1 juz, setelah zuhur berapa lembar, setelah asar berapa lembar, setelah maghrib berapa lembar, baru sisanya diselesaikan setelah salat tarawih. Itu minimal ya. Kalau bisa lebih bagus lagi. Jadi kalau setiap waktu 1 juz itu untuk kita yang pegawai negeri sipil agak apa namanya, repot ya, terutama pada saat jam-jam atau hari kerja. Habis zuhur nggak bisa, habis asar bisa lah karena pulang cepat ya, sambil menunggu berbuka. Kemudian ada lagi target yang harus kita pasang. Kalau bisa sedekah atau infak, kalau bisa walaupun sedikit, karena yang istiqomah atau rutin itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada misalnya awal Ramadan sedekah 1 juta, setelah itu sebulanan. Lebih baik setiap hari walaupun hanya bisa 10.000, 20.000, tapi rutin selama 1 bulan. Karena Allah lebih menyukai yang istiqamah daripada yang sewaktu-waktu. Jadi itu kira-kira, dan banyak lagi target-target yang sebenarnya harus kita pasang, kita niatkan dengan azam, dengan yakin, bersungguh-sungguh, tapi dengan tidak lupa bertawakal kepada Allah. Kita memohon supaya apa yang kita targetkan bisa dimudahkan untuk mencapainya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa disehatkan badan, murah rezeki, panjang umur, bisa sampai bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian juga tidak lupa kita berdoa setiap saat agar kita bisa menemui malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana doa yang saya baca tadi ya, Allahumma ja'alna mimman sama syahra wa stakmalal ajra wa adraka Lailatul Qadar. Jadi kalau itu dikabulkan, insya Allah kita akan menemui malam Lailatul Qadar. Walaupun tidak mesti kita harus melihat langsung, tapi kita pada saat itu kita bisa beramal full. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua kemarin ya, malam-malam Qadar itu adalah malam 10 terakhir, mulai malam 21. Kemudian oleh Imam Ghazali dibuatlah rumus-rumus. Jadi dirumus karena tahu kalau kita ini banyak yang tidak sanggup 10 hari full. Jadi pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir. Kemudian dibuat lagi rumus yang lebih simpel, yaitu adalah apabila awal bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu seperti kita tahun ini, maka insya Allah malam qadarnya adalah pada malam ke-23, berarti malam Minggu. Jadi bisa kita untuk bergadang semalam penuh, mulai iktikaf di masjid, kemudian tadarus Al-Quran. Kalau bisa malam itu, kalau kita ada uang lebih atau ada misalnya zakat yang mau dikeluarkan pada bulan Ramadan, bagus sekali kita membagi pada malam itu, karena pahalanya pada bulan puasa saja sudah berganda-ganda. Tadi apalagi kalau malam Qadar, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bayangkan. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa
mengamalkan, bisa menghayati dan dengan ikhlas. Karena tidak semua orang yang beramal itu ikhlas. Ada yang minta dilihat orang, ada yang mau dipuji dan sebagainya. Jadi kita belajar ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, akhirnya kita juga percuma. Kecuali kata para ulama, sholawat. Kalau sholawat itu mau nyaring-nyaring, suaranya keras-keras didengar orang nggak masalah. Jadi ada baiknya juga kalau misalnya kita merasa suka kurang ikhlas pada malam bulan Ramadan, banyak-banyaklah baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.